Terus apa sih yang bikin lo punya joyful moment ya? Dapat respons dari orang-orang. Kan itu sesuatu yang gila loh. Lumayan sih. Kayak apa, ceritain dong, Hen? Jadi buat gue tuh the biggest reward ya dari menulis buku non-fiksi itu bukan monetary gitu ya, bukan duit. Walaupun itu gue nggak munafik bilang bahwa itu gue nggak butuh gitu. Tetap gue perlu. Tapi waktu gue terima DM di media sosial itu gue masih terima sampai sekarang gitu. Jadi makasih nulis buku ini nolong gue banget. Dan ini baru nih kejadiannya, baru 2 hari yang lalu. Gue kan nonton, diundang premier ya, nonton bioskop gitu kan, nonton film baru. Terus pas gue lagi nunggu, tiba-tiba gue disamperin orang gitu. Mas Hendry ya gitu. Iya, makasih ya mas gitu. Dia salaman. Makasih ya buat nulis Filosofi Teras gitu. Ngebantu saya banget gitu. Nah yang menarik tuh ceritanya dia sebenarnya, ngebantunya gimana. Jadi saya tanya, ngebantunya gimana? Iya mas, waktu itu saya lagi di Spanyol, paspor saya hilang. Pas saya lagi baca buku itu, saya jadi lebih tenang loh mas gitu. Kalau nggak baca buku itu saya mungkin udah panik banget. Tapi gara-gara baca tentang di buku itu tentang apa, ada hal di luar kendali, tentang kontrol respon kita, saya bisa lebih tenang gitu. Makasih ya mas gitu. Nah itu saya banyak banget sih terima, baik itu langsung kalau lagi ketemu atau melalui pesan. Melalui media sosial. Dan bukan cuma Filosofi Teras ya, yang satu lagi yang Alpha Girls Guide itu yang tadi cewek-cewek itu banyak apa, kalau ketemu makasih om gitu untuk ini. Nah itu ya, buku itu yang the most tulis rewarding duluan kan. Alpha Girls Guide keluar duluan kan? Sebelum Filosofi Teras. Jadi lucu, dia tidak ngetop, dia baru ngetop sesudah Filosofi Teras populer gitu. Kayaknya ketolong sama Gen Z dan TikTok. Jadi impact banget tuh ya si TikTok. Iya, Gen Z dikombinasikan dengan platform pilihan mereka, TikTok, mereka ngomongin buku itu. Nah, itu tiba-tiba jadinya naik lagi mulai tahun lalu. Gitu. Lo consider lo sebagai introvert atau extrovert? Oh, gue introvert. Seriously? For sure. Berkali-kali bikin tes. Extrovert banget. Enggak. Gue tahu, gue sering denger itu, tapi percayalah gue. Tapi maksudnya ketemu lo juga gitu. Itu mungkin praktis gitu ya, jam terbang, karena pekerjaan gue di advertising kan harus ketemu klien ya, karena kan service industry. Tapi percayalah bahwa gue introvert Paul gitu. Jadi gue lebih suka sendiri gitu. Gue nge-recharge itu sendirian. Dan kalau gue kelamaan di acara misalkan temu pembaca, gue happy, tapi pasti gue habis itu gue drain banget. Oh iya. Lelah sekali gitu. Gue introvert kok. Kayak iya gue percaya. Banyak yang protes, banyak katanya benar, banyak banget yang bilang, lu kayaknya nggak mungkin introvert. Terus kalau misal dalam 1 minggu nih kan, weekend pasti banyak dong acara-acara. Nggak juga sih, ya gue kurangin gitu. Gitu. Maksud gue istri gue udah ngerti lah bahwa gue akan perlu time and space alone. Gitu. Dia udah ngerti. Entah itu gue cuma ngebaca buku, gue nonton streaming sendiri, apa gue lagi nulis buku gitu. Dan apakah energy drain yang lo keluarin harus seimbang dengan momen me time to balance and to recharge your energy? Kayaknya ya, sama aja kayak kita olahraga fisik pasti perlu waktu buat recover badan gitu. Mental gue juga perlu tuh gitu. Tapi ini menariknya gini ya, ini buat pesan buat nanti pendengar lo yang mungkin introvert dan mau menggunakan introvert sebagai excuse buat nggak mau gaul. Itu juga jangan juga. Jadi, ini satu lagi manfaat dari stoikisme gitu. Jadi stoikisme tuh ngajarin bahwa kita makhluk sosial gitu. Yes. Jadi actually mereka bilang nggak bijak kalau kamu tuh menarik diri dari pergaulan. Tertampar dong gue gitu kan sebagai introvert, tapi filosofi yang gue suka tuh bilang gitu kan, lo nggak boleh gitu. Jadi gue memaksakan diri akhirnya. Jadi kalau dulu gue dapet undangan, yuk nongkrong atau hangout atau reuni, pasti kan reaksi pertama gue, aduh gue males banget gitu kan. Enggak, gue sekarang paksain. Lo harus bisa, lo nggak boleh diturutin gitu. Yes. Karena maturity itu kayak gitu. Lo nggak boleh semua maunya tuh ikut apa lo mau gitu kan.
Dan bisa kok gitu. Public speaking, nah ini jadi nyambung nih sama lo kan yang itu kan. Banyak orang selalu suka nanya sama gue, karena kan gue sekarang jadi public speaker kan, Iya bikin dong. acara, bikin apa, dan mereka pada bingung gitu. Kalau bisa gitu, karena gue selalu bilang bahwa gue nggak suka. Oh ya, gue selalu bilang gue nggak suka public speaking sampai sekarang, by the way. Beneran sampai sekarang gue nggak suka. Padahal itu tools, Hen. Lo secanggih apapun isi kepala lo, critical thinking lo, kalau lo nggak bisa menerjemahkan apa yang ada di kepala lo, nobody knows who you are. Betul. Ya kan? Iya, tapi gue pikir kan medium gue menulis. Iya. Gue nggak harus ngomong dong. Jadi gue sebenarnya nggak suka public speaking. Dan orang pada bingung kalau gue bilang gitu kan, karena mereka ngeliatnya sekarang gue suka public speaking. Tampil. Kalau terpaksa. Nah, jadi kalau ditanya rahasianya apa, gue cuma bilang gini, lo mau jadi public speaking, rahasianya adalah speaking in public lah. Nggak ada yang lain. Gue bisa ngasih lo tips, lo bisa baca sejuta buku tentang tips public speaking. Nggak ada yang ngalahin actually putting yourself out there, ya, dan akhirnya collect jam terbang. Nih, ini gue cerita nih, 2006 waktu gue kerja di agency, setiap presentasi klien, gue pasti sakit mah. Every single meeting dengan klien, pasti sakit mah, pasti. Jadi gue selalu di tas kantor bawa obat mah. Itu gue inget tuh, circa 2005-2006. Nah, jadi gue pasti akan datang presentasi ke klien, asam lambung naik, gue minum obat mah. Tapi karena tuntutan pekerjaan, kan gue nggak bisa kabur. Iya. Terus present, berkali-kali, jam terbang gue nambah. Hilang tuh mahnya akhirnya. Sampai sekarang gue masih ada grogi nggak kalau harus public speaking? Masih, sampai sekarang masih. Tapi udah termanage. Kalau lo nyuruh gue sekarang presentasi di istana, ya gue kayaknya mah lagi sih. Ya kan, karena konteksnya nyeremin lagi. Gitu. Pesan gue tuh adalah bisa karena biasa, udah deh, nggak ada yang lain deh. Lo harus force yourself. Iya, harus paksa. Gue setuju banget sih. Kalau nggak dipaksa ya nggak ada maturity, nggak ada perubahan, nggak ada personal development, nggak ada semuanya, nggak ada yang kita mau capai gitu. Ya akan gitu-gitu aja kan. Iya. Dan jangan berharap instan. Oh, kalau gue baca buku ini, gue pasti tiba-tiba besok jadi public speaker yang bagus. Nggak ada, itu ada journey-nya. Nggak apa-apa, lo malu, bikin kesalahan, gitu. Terus kayak, jadi lo juga menikmati situasi ketika lo on the spot? Enggak, sampai sekarang gue enggak. Masa? Iya beneran, sumpah. Kalau sekarang lo nikmat nggak? Maksudnya menikmati nggak ngobrolan ini gitu? Nggak merasa, gue introvert, gue mesti sharing gitu? Nggak terlalu, mungkin karena ini pertama ini one on one gitu ya. Tentunya lebih daunting, lebih nakutin kalau gue di depan Publik yang banyak. 200 orang gitu, pasti gue lebih jiper. Ya sama thanks to you lah, masa a good host pasti bisa bikin tamunya comfortable kan, gitu. Ini beneran ini. Iya, percaya. Bukan basa-basi. Iya, kebaca kok kalau ini beneran dari hati. Terus persiapan apa yang lo lakukan biasanya, Han? Kan overthinking, ya kan? Banyak strategi di kepala lo, blueprint itu. Misalnya mau jadi pembicara nih, mau nyampein ini kan udah ada materinya, lo udah tahu dong, lo udah tahu alurnya segala macam. Tapi di balik itu persiapan apa sih yang biasanya lo lakukan untuk akhirnya si introvert ini terlihat seperti extrovert? Gue percaya pada rehearsal gitu. Jadi gue tahu ada public speaker yang wuhu gitu kan, nggak perlu banyak planning kan, emang udah natural kan. Ditaruh di depan panggung, set gitu kan, langsung ngomong. Kayaknya beberapa capres kayak gitu kali. Pinter ngomong gitu kan. Iya. Itu ya udah good for them. Udah sering di publik soalnya. Itu rezeki mereka lah bisa punya gift itu. Gue enggak sampai sekarang. Jadi gue believe in the power of preparation. Jadi kalau gue bikin harus presentasi, bawain materi, itu pasti gue go through berkali-kali tuh. Sebelum gue pergi di rumah itu gue pasti udah tahu exactly, gue harus hafal. Abis ini slide ini apa, abis ini apa. Joke-nya kapan masuknya, itu gue udah plan. Serius? Iya, jadi cara gue mengcompensate anxiety gue public speaking adalah dengan practice, dengan planning. Kalau gitu. lo bilang go through berkali-kali, kehitung nggak berapa kali? Enggak sih, ya enggak. Paling 4-5 kali mungkin 4-5 kali. Itu hanya dengan device lo dan lo lihat go through aja, atau lo juga practice kayak rekam di smartphone? Oh enggak, gue nggak sampai situ. Okay. Jadi gue kayak sambil duduk aja gue akan ngomongin ini gitu.
Mungkin kalau ada tips yang buat yang selalu gugup ya, sebenarnya lo expertnya sih. Gue Enggak lah. not in position buat ngasih tips. Ya, tapi, come on, tapi man. ini rahasia gue pribadi Iya, ya. please. Bukan tips Kan gue pasti berbeda. Iya, tips gue pribadi kalau ada yang nanya, oke deh kasih gue tips praktis. Iya gue ngerti gue harus banyak jam terbang, tapi ada nggak at least satu tips praktis kalau gue grogi banget? Kalau gue selalu ngasih ke yang junior tuh bilang gini, lo hafalin 3 kalimat pertama aja. Itu lo harus hafal down to the every single word, mau lo ngejob mau apa. Karena kata gue tuh, karena gue bilang kalau lo pertamanya menit pertama lo udah fumbling, menit pertama lo bla, itu lo pasti groginya terus-terusan. Tapi kalau 3-4 kalimat pertama lo udah hafal mati, lo deliver dengan full force, dengan confidence, nanti lo lebih hangat tuh ke depannya. Kalau gue sih gitu. Nah, jadi gue salah satu preparation gue tuh adalah 3-4 kalimat pertama gue tuh gue udah hafal mati nih gue mau ngomong apa gitu. Jadi gue terkesan openingnya tuh gue udah lancar. Nah habis itu gue lebih confident. Biasanya di opening itu ada nggak strategi yang lo pikirin apa? Kan not necessarily selalu sama template-nya kan. Misalnya saying thank you, terus tiba-tiba besok kan nggak mungkin saying thank you terus kan, tapi kan dia bervariasi. Itu lo pikirin juga nggak? Pikirin. Dan selalu gue sebisa mungkin relate sama gue lagi bicara di mana, gitu. Jadi siapapun audiensnya, kan gue sering diundang perusahaan, Iya. ya kan. Jadi gue selalu mau mencari tahu titik ketemunya gue sama perusahaan ini ada di mana ya. Jadi gue bisa membuka setiap sesi gue itu dengan, gue connect lo sama lo gitu. Kalau misalkan gue lagi bicara di depan BPJS misalkan, gue bisa ngebuka dengan bercanda. Gue jujur gue belum buka BPJS misalkan. Jadi lo mencari similarity Atau titik temu aja, gitu. Gue pernah berbicara di depan di audiens perusahaan permen, gitu. Kebetulan perusahaan permen ini permennya memang permen masa kecil gue, gitu. Jadi gue tinggal buka bilang, gue thank you banget diundang ke sini. Waktu kecil gue suka makan permen X produk kalian, gitu. Ini tuh SD nih gue suka banget, gitu. Jadi kan cair. Jadi harapan gue supaya audiens merasa si pembicara ini tuh mau turun lah ke dunia mereka, gitu. Bukan nun jauh di sana. Ya itu sih gue.